Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih rekan-rekan sekalian yang hari ini dapat menyaksikan agenda KNVGL Corner yang perdana. Namun sebelumnya kami dari penyelenggara mohon maaf kepada penonton baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live Facebook. Kami mohon maaf karena tidak sesuai rencana. Kedua narasumber yang dari DPRK Gayo Luas dan dari Ketua LSM PKN Gayo Luas hari ini tidak bisa masuk ke Zoom karena ada gangguan sinyal. Maka untuk itu kita coba untuk membedah sedikit tentang bagaimana cara membangun Gayo Luas tanpa korupsi tetapi dilihat dari perspektif ekonomi. Hari ini sudah ada di hadapan kita Dr. Ardi Aji yang dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Juga ada Direktur BUMD Gayo Luas, Saudara Azman Prima Akbar. Apa kabar Pak Direktur dan Dr. Ardi? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ya untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Anda Dr. Ardi Aji untuk menyampaikan kondisi kini perekonomian Gayo Luas, terutama dalam perspektif bagaimana membangun Gayo Luas itu tanpa korupsi. Salah satu syarat daerah itu bisa bergerak secara normal, clear dan clean governance itu salah satunya adalah dibangun dengan adanya kekuatan ekonomi yang kuat. Untuk itu kami persilakan untuk Dr. Ardi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengisi kekosongan ya adik-adikku seluruh Indonesia, para pemuda ya. Jadi pada malam ini saya akan coba menyampaikan seperti apa potensi perekonomian Gayo Luas sebenarnya ya, dan apa yang kita punya saat ini dan seperti apa keadaan kita saat ini sehingga kita tahu mau melangkah ke depan itu bagaimana ya. Jadi ini penting kita ketahui agar kita tahu posisi kita. Sekarang ini kita baru saja mendapatkan informasi ya tadi siang ya, perekonomian kita hasil sensus penduduk tahun 2020 ya. Jadi kalau dilihat dari proporsi jumlah penduduk kita itu ada sekitar 99.532 jiwa. Ini kondisi September tahun 2020. Sebenarnya kita memerlukan ini, harapan kita tahun 2023, 2024 itu kita udah lebih dari sekitar 120.000. Jadi dalam tahun 2010 penduduk kita itu sekitar 67.000 ya. 67.000 dan sekarang sekitar 99.000. Jadi dalam 10 tahun ini penduduk Gayo Luas itu bertambah sekitar 30.000 ya. Jadi dalam 10 tahun kita itu bertambah 30.000. Jadi kemungkinan besar 5 tahun ke depan kita akan bertambah sekitar 20.000 ya. Jadi itu kira-kira potensi penduduk kita. Jadi dimanapun negeri di dunia ini sumber daya manusia itu yang paling utama. Yang pertama, saya ingin tunjukkan siapa saja yang ada di Gayo Luas. Kalau karena ini berhubungan dengan milenial ya. Jadi sebenarnya 65% penduduk kita itu berusia sekitar 15 sampai 64 tahun atau yang dikatakan pemuda tadi. Dan ini adalah usia produktif ya. Usia produktif itu apa? Kalau dibandingkan dengan orang yang ditanggung ya, kalau ada 100 orang, 65 orang bisa bekerja ya, dan sisanya itu sekitar 35 orang itu yang perlu diberi nafkah. Jadi seharusnya kita punya keunggulan dari sisi usia produktif ya. Jadi angka ketergantungan kita sangat kecil dan ini peluang kita bisa lompat menjadi wilayah dengan perekonomian yang jauh lebih baik. Harusnya seperti itu. Kemudian apa yang kita punya ya? Jadi ada namanya baby boom orang yang lahir tahun 46 sampai 64 ya.
Itu yang usianya 58 sampai 74 tahun. Itu hanya sekitar 6%. Jadi di Gayo Luas itu penduduk usia tua itu sangat sedikit, hanya sekitar 6,6%. Artinya apa? Deli kita mati muda. Jadi ti kayak gak me kam dang muda sehat-sehat ke kita tarik di Gayo Luas ada peluang mati kulolok peluang mati. Sempat umurnya 56 tahun. Ya ke? Itu masalah besar. Jadi kita itu melek terhadap informasi. Ternyata di Gayo Luas itu hanya 6% saja ya orang yang bisa berumur 56 tahun ke atas. Ini fakta kondisi terkini. Tapi kalau kita bisa hidup lebih sehat lagi, ya nanti peliti-peliti dipikiri, insya Allah kita bisa usia kita bisa lebih tambah lagi. Kemudian ada namanya Gen X ya, lahir tahun 65 sampai tahun 80 ya. Ini umur 40 sampai 55 tahun, ini 18% ya. Kemudian ada yang milenial ya. Milenial ini usia 24 sampai 39 tahun. Ini orang terbanyak ya, terbanyak posisinya dan sangat produktif orang ini ya. Itu usia 24 sampai 39 tahun. Ini sampai 28%. Kemudian diikuti oleh Gen Z ya, yang lahir tahun 97 sampai 2012, usianya 8 sampai 23 tahun, itu sekitar 31%. Dan ini menarik ya. Jadi Gen Z dan Gen milenial ini adalah posisinya sampai 50% lebih, sampai hampir 60%, 59%. Ini yang harusnya sangat berperan di dalam pengembangan potensi perekonomian Gayo Luas, dan mereka ini harusnya bisa bersuara, harus bisa mengakses semua pendapatan-pendapatan itu. Kemudian ada post Gen Z ini yang angka tergantungan di bawah usia 7 tahun itu ada 14%. Jadi kemungkinan besar kita ini akan jadi si mulai menikah ini usia ini nih, usia Gen Z ini. Jadi kemungkinan besar kita dalam 5 tahun ke depan kita itu punya bonus demografi ya. Dan ada pre-boomer baru lahir itu ya, pre-boomer ini yang paling sedikit ya. Lahirnya sebelum tahun 45, 75 tahun ke atas itu masih ada 1% ya. Jadi begitu lemahnya angka harapan hidup kita. Jadi kalau kita ingin panjang umur, sebenarnya kalau di Indonesia itu tinggal di Jogja. Kalau ingin pendek umur, salah satunya tinggal di Gayo Luas. Jadi ibaratnya ini, kita itu berpotensi mati muda kalau tinggal di Gayo Luas. Kalau kita tidak memperbaiki kondisi kita ini. Apa sebenarnya perekonomian Gayo Luas dapat ditunjukkan dari beberapa indikator? Ya, indikator apa yang ingin kita tunjukkan? Pertama, dari perkembangan perekonomian kita. Ya, bisa dicek suaranya, admin. Suara siapa? Prianto mendunia Jab Niko. Oke, saya lanjutkan. Jadi perkembangan perekonomian itu bisa dilihat dari apa? Jadi maksud saya bagaimana kita melek informasi, melek keadaan kita sendiri ya. Jadi perkembangan perekonomian Gayo Luas itu seperti apa perekonomian kita? Siapa yang berkontribusi dalam ke perekonomian kita? Itu siapa? Ya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan seperti apa keadaan pertumbuhan ekonomi Gayo Luas itu sendiri, ya. Yang ketiga, seperti apa pendapatan per kapita, ya. Disitulah sumber pendapatan masyarakat dari apa dan seperti berapa. Kemudian seperti apa struktur perekonomian, ya, dari sisi pengeluaran. Perekonomian itu kita bisa lihat dari sisi pendapatan dan kita bisa lihat dari sisi pengeluaran dan akses-akses lainnya, ya. Kemudian saya bandingkan perekonomian kita dengan perekonomian wilayah lain di Aceh. Kemudian kita lihat potret perekonomian Gayo Luas itu sendiri seperti apa dan potensi pengembangan sektor ekonomi kita. Ini yang perlu kita inikan bersama. Sekarang konsep ya, seperti apa sih konsep menumbuhkan perekonomian suatu daerah ya? Jadi sumber daya alam itu tidak pernah menjadi berkah akibat terperosok dalam 4 skenario. Jadi kita itu punya sumber daya ya. Sumber daya apa? Ada emas hijau. Apa itu emas hijau di Gayo Luas? Ada pohon tusam ya. Pohon tusam ini kan emas hijau ya, itu salah satu sumber daya alam. Tetapi sumber daya alam tidak pernah jadi berkah kalau terpelosok 4 hal. Pertama, kekayaan sumber daya alam yang besar membuat negara atau daerah luput melakukan variasi kegiatan ekonomi. Ya, jadi ikara berkah kadang-kadang luput kita hanahmi mau kita buat tadi. Nah, tetapi permasalahan kita di Gayo Luas
berkah itu belum bisa kita manfaatkan dengan optimal, ya. Tetapi sudah ada ini pedersan getah. Apakah kita aktif di dalamnya? Yang kedua, model penataan politik sentralistik, ya, praktik patronase, yaitu pembagian lisensi eksplorasi SDA kepada kelompok orang terdekat dan orang-orang tertentu di pusaran kekuasaan. Karena kita di daerah mungkin ada kekuasaan dari provinsi yang ekonomi menjajah perekonomian, ada juga dari pusat gitu ya. Jadi ini kadang-kadang kita tidak paham posisi ini ya. Jadi sebenarnya tanah lahan kita itu di Gailuos itu semua itu sudah ada sekitar 13.000 hektar itu sudah ada penguasanya ya. Tetapi bukan tanahnya yang dikuasai, tetapi TUSAM yang ada di atasnya ya. Jadi bagaimana TUSAM itu sudah ada yang membayar pajak di setiap tahun, tetapi tanahnya itu kita bisa punya, tetapi TUSAM di atas itu belum tentu kita yang punya. Itu harus paham para pemuda, seperti apa hak kalian di situ, seperti hak apa kalian. Kemudian model penataan ekonomi, politik, desentralisasi. Ini ya, yang menonjol adalah praktik rent seeking, mencari keuntungan sesaat yang terjadi sesuai desentralisasi. Jadi keuntungan sesaat ini tikam ke lagu bicara ya. Jadi kekam cara korupsi. Halo. Halo, jadi kan guru ya. Jadi desentralisasi ini daerah-daerah itu melakukan cara korupsi dengan cara apa? Jadi misalnya ada investor-investor masuk ya. Jadi investor-investor itu membayar di depan kira-kira keuntungan yang akan diini ke depan ya. Jadi sehingga dia itu berusaha bisa mengakses dari pendapatan kita. Jadi untuk pejabat-pejabat itu dia bayar, dia sogok gitu ya. Tetapi mungkin itu tidak terjadi di negeri kita, di negeri lain ya. Jadi misalnya kita dengar ini kayak investor-investor Cina kan banyak yang masuk ya di timur Indonesia sana. Jadi berapapun keuntungan dia itu sudah bisa berikan ke depan ke orang-orang tertentu sehingga mereka tuh mengasih izin potensi tambang yang begitu besarnya ya. Jadi yang menanggung nanti anak cucu kita dan itu tidak bisa pekerja lokal masuk seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita terpenjara. Tapi di negeri kita insya Allah belum itu terjadi insya Allah. Kemudian kebijakan liberalisasi perdagangan yang memberikan tempat secara luas bagi pelaku ekonomi asing menjarahkan ekonomi dalam negeri. Jadi gini, kalaupun kita digaya luas, sebenarnya ekonomi luar itu sudah mencoba memasuki negeri-negeri kita itu. Jadi itu kita penting menjadi perhatian kita. Itu makanya kita harus cerdas ya, cerdas, pandai dan berbagi ini supaya kita tahu siapa pelakunya. Ini teori, betul. Ini teori dan ini kenyataan hasil riset untuk kondisi Indonesia. Kalau di dunia dikenal dengan salah satu death disease. Jadi istilahnya sumber daya alam itu bukan jadi berkah, malah dari musibah. Terus apa sebenarnya yang paling kita pentingkan adalah bagaimana sumber daya itu kita kuasai, bukan kita punyai. Jadi istilahnya contohnya Singapura, dia itu tidak punya sumber daya alam, tetapi menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia salah satunya. Kemudian kita perlu sesuatu. Apa itu sesuatu yang kita perlukan? Transformasi ekonomi. Ya, ini saya kebetulan kebijakan makro ada yang ikut. Apa itu transformasi ekonomi? Ya, transformasi ekonomi ditanyai dengan proses ya perubahan struktur perekonomian. Apa itu struktur perekonomian? Jadi ika biasa kita bergerak di sektor pertanian. Ya, ika biasa pertanian tejero. Ngakak? Maraya kita olah syarat tahapni menjadi industri. Ya, misalnya arah gadung kita olah jadi kerupuk ya. Tapi inti gadungnya kita jual langsung. Ika gadungnya kita jual langsung artinya kita tidak melakukan transformasi ekonomi ya. Seperti apa? Di awal-awalnya menurunnya pangsa sektor primer. Artinya apa? Produksi kita itu ya tetap kita produksi pertanian pertambangan, kemudian itu kita tingkatkan satu tahap lagi ya. Gadung jadi kerupuk jaing atau jadi apapun gitu ya. Itu disebut dengan meningkatnya pangsa sektor sekunder ya, industri dan konstruksi ya misalnya. Kemudian selanjutnya pangsa sektor tersier seperti jasa-jasa, kemudian perdagangan ya meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini sebenarnya yang paling penting. Jadi istilahnya apapun produksi mentah kita jangan langsung dijual menjadi diperdagangkan, tetapi harus diproses. Untuk proses ini butuh teknologi. Butuh pemuda yang berpengetahuan dan ada jiwa entrepreneur. Ini yang perlu kita dukung dan untuk daerah-daerah seperti itu perlu dukungan pemerintah.
Jadi berbagai perubahan struktur perekonomian secara drastis kadang-kadang tidak sejalan dengan dinamika sosial, sehingga dapat terjadi benturan konflik antara pembangunan daerah dan masyarakat di sisi lain. Jadi memang ada pernah ya saudara saya bilang, Bang, kalau kita ke Jakarta, ya katanya, kalau kita menyesuaikan cara makan kita mudah sama orang ini katanya. Kalau kita menyesuaikan cara minum kita mudah, ya. Tetapi kalau cara bergaul itu sulit, katanya. Kenapa? Karena kita itu datang dari zaman batu ke zaman modern, katanya. Kenapa? Jadi memang kita itu jiwa entrepreneur, cita-cita apa itu sulit tumbuh karena memang sangat parah sekali infrastruktur di Gayo Luas itu tahun 80-an. Tetapi di era sekarang teknologi sudah menyebar, adik-adik sudah bisa mengakses semua teknologi ini. Kemudian perlu keahlian dalam semua proses ini. Kemudian kita lihatlah perkembangan perekonomian sejak tahun 2004 sampai hari ini ya. Jadi memang awalnya kita itu arah transformasi kita sudah mulai bagus. Kenapa? Pertama, primer kita sudah mulai menurun. Menurun ini bukan berarti apa? Itu produksi kita itu dibeli, produksi kita itu ditambahkan nilai tambahnya. Jadi apa? Jadi sektor industri. Jadi di Gayo Luas itu industri pengolahan itu sudah mulai ya, sejak adanya Sriwangi, kemudian sejak adanya pengolahan Tusam gitu kan. Jadi sebenarnya ini bagaimana nilai tambahnya bisa sebesar-besarnya kita miliki, itu yang lebih penting ya. Jadi sektor primer dan sekunder memiliki peran sangat dominan dalam perekonomian Gayo Luas ya. Jadi peran sektor primer terus menurun, peran sektor sekunder meningkat lamban, peran sektor tersier meningkat relatif lebih tinggi. Kalau industri pengolahan bisa menjadi leading sektor perekonomian Gayo Luas, harapan besar transformasi ekonomi akan jalan berbaik. Jadi intinya apapun yang diproduksi, misalnya kita ini kan lagi heboh produksi apa, baing atau kunyit, Ana? Di terakhir ini ada informasi di Putri Betung katanya lagi panen apa? Jahe. Jahe. Bagaimana kita membuat jahe ini jadi tepung jahe misalnya? Nah, itu yang perlu sekali ya. Jadi kalau bisa itu kita lakukan. Tapi memang kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi itu harusnya ada peran pemuda di sana dan kita butuh bantuan pemerintah. Ya. Kemudian struktur ekonomi kita ya dari 2010 ke 2005 ke 2010 ya. Ini ke sampai 2019 seperti ini ya. Jadi memang ya uang yang ada di Gayo Luas itu di tahun 2000 itu hanya sekitar di sektor pertanian itu ada 163 miliar. Tiki olok saya itu tahun 2000 gitu kan. Setelah menjadi kabupaten dari sektor pertanian kita bisa mendapatkan 2 kali lipatnya dalam 5 tahun itu 296 miliar. Nah, tetapi di 2010 kita sudah bisa mendapatkan 481 miliar ya. Uang yang bersumber dari sektor pertanian ya. Selanjutnya di tahun 2019 pertanian, kehutanan, dan perikanan itu sampai sekitar 1 triliun uang di sektor pertanian perikanan ya. Kemudian yang banyak kedua di mana? Administrasi pemerintahan 300 miliar ya untuk upah gaji dan sebagainya. Perdagangan besar dan eceran 295 miliar ya. Kemudian konstruksi 221 dan industri pengolahan 283. Artinya apa? Usaha yang paling bagus di Gayo Luas itu ya kelihatannya karena yang 1 triliun ini dibagi dengan lebih dari 80% orang, yang paling bagus itu jadi PNS dibilang. Itu makanya banyak orang yang honor ya. Karena 300 miliar itu untuk gaji-gaji dan sebagainya gitu kan. Kemudian terus apa lagi? Konstruksi ya, artinya apa? Jadilah kontraktor. Itu pesannya seolah-olah kan. Nah, ini kan 271 miliar. Kemudian apa lagi? Perdagangan besar dan eceran. Ini perdagangan ini barang keluar masuk dari Gayo Luas ini sekitar 295 miliar, hampir 300 miliar. Jadi ini juga banyak pelakunya gitu. Jadi intinya inilah yang menjadi perhatian kita. Dan ada industri pengolahan yang kita semangat itu 283 miliar. Inilah industri pengolahan seperti pengolahan getah tadi. Dan terus terang, apakah pemuda-pemuda kita masuk di dalam proses industri getah ini? Kalau tidak, maka ini akan dibawa oleh pihak lain. Dan apa yang terjadi di negeri kita? Ya, yang terjadi di negeri kita saat ini, ya, 2019 belum ada COVID, ya, tetapi perekonomian kita sudah sangat jatuh, hanya tumbuh 1%. 2018 hanya 2%. Ada apa ini, ya? Apakah karena harga komoditas kita yang jatuh atau seperti apa? Ini jadi penting bagi kita untuk perhatian, ya. Jadi memang agenda pengen susah, jadi lebih susah. Itu fakta tentang negeri kita.
Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian dan bisa menjadi sorotan kita. Kemudian apalagi yang menurut sektor ini ya. Jadi ini kita berbagi ya, kebetulan ini kondisi perekonomian kita, primer, sekunder, dan tersier. Jadi pertumbuhan perekonomian kita ya itu memang primer itu tumbuhnya nggak terlalu signifikan ya. Yang bagus itu sebenarnya sektor tersier ya, tersier. Yang sedangkan sektor sekunder kita jatuh ya. Jadi sebenarnya kalau kita basis kita pertanian, sekunder ini yang harusnya kita arahkan supaya transformasi kita jelas dan artinya kenapa orang melakukan transformasi? Tujuannya apa? Supaya perekonomian itu rakyat yang menikmati, bukan pihak lain. Itu tujuannya. Kemudian kalau kita lihat nih perekonomian kita dari konsumsi. Jadi misalnya berapa ekspor, berapa impor. Ternyata perekonomian kita itu sebagian besar itu net ekspor kita negatif. Artinya apa? Jadi ngaka ikame betihkam gaya luasu ngaka eksporter dikurangi impor sebenarnya 930 miliar. Jadi ke arah PDB itu sekitar 2 triliun ngaka oya sepertiga oya lemah jemaah kudara ngaka. Jadi ini kan hana. Jadi mungkin nggak tahu lah ini kebutuhan dasar kita apa saja. Ini sebenarnya saya sudah coba analisis ini apa saja. Jadi ikan kita dari Kota Cani, apalagi kebutuhan pokok yang lainnya. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang perekonomian yang kita tidak manfaatkan. Ya, jadi defisit gaya luas itu sangat besar dan potensi itu bisa diarahi oleh pemuda. Apa saja konsumsi kita berapa triliun untuk itu gitu. Saya bisa tunjukkan nanti ya. Jadi ini contohnya kondisi terakhir 2019 net ekspor kita sampai 20% lebih ya, 20% lebih. Jadi inilah jadi kalau ikarap kueha 120 blok darat. Maka, ayal keadaan. Kemudian kita lihat perekonomian kita dibandingkan daerah lain ya. Memang gaya luas ini termasuk 5 terbawah ya. Itu hanya pertumbuhannya penduduknya itu hanya 1,75% ya. Tapi proporsi kita 1,59%. Posisi kita itu lebih tinggi dari Aceh Jaya, Singkil, Semelu, Subu Salam, dan Sabang dari sisi besaran perekonomian ya. Kemudian tapi dari sisi pertumbuhan ekonomi 2019 kita tuh terendah di Aceh hanya 1,01%. Kemudian dilihat lagi ya perekonomian kita itu sebagian besar apa? Memang pertanian dan industri. Jadi harapan kita industri ini bisa berkembang lebih jauh supaya kita bisa bergairah perekonomian di gaya luas. Kemudian kita lihat lagi ya kita berusaha menggali ya PDB per kapita kita ya. Jadi hanya 27,91 juta atau sekitar 27 bagi 2 sih Jul. Halo Bang. 27 bagi 12. 13,5. Sejuta 300 kan. Jadi diperkirakan ya pendapatan per kapita per bulan masyarakat gaya luas, pendapatan rumah tangga itu sekitar 1,3 juta rata-rata. Ya kak, lemah holok kak. Wahati wajar. Yang kultupe ya. Kultupe ya Rinat. Oh boh, enggak. Jadi, jadi kemudian hana kan penyebabnya perekonomian kita 2019 ini parah, kan? Sebenarnya hana industrinya ya, jadi memang industri kita yang lagi turun, ke industri pengolahan tadi mungkin lagi turun tadi produksinya. Kemudian apalagi gitu kan? Sektor pertanian ya, pertanian itu minus 0,73%. Jadi pertumbuhan 1%-nya sebenarnya si membuat turun itu adalah pertanian dan industri pengolahan ya. Kemudian apalagi ya, jadi apa rekomendasinya ya? Jadi tantangannya ya, pemilihan sektor ekonomi existing ya, hana sektor ekonomi si gaya luasnya singgung berkembang dan diarah dukungan dari pemerintah ya. Oh ya penting ya. Jadi nilai tambah yang mau nikmati masyarakat ya. Oh ya sih perlu kita cari. Yang kedua, pemilihan sektor ekonomi yang berpeluang dikembangkan itu apa saja ya. Misalnya industri pertanian ya, kata misalnya peternakan ya. Kemudian hasil ternak, kemudian industri hasil pertanian kayak Tusam dan Sriwangi, coklat, kopi dan lain sebagainya. Jadi ini penting hana ngesiara oh ya kita optimalan pemanfaatannya.
Kemudian potensi pengembangan sektor ekonomi gaya luas, jadi gaya luas punya potensi alam loser yang bisa dimanfaatkan, ya, pertanian misalnya, sekundernya industri pengolahan hasil hutan. Tapi walaupun kita punya lahan, tetapi lahan kita kan tidak rata, itu sangat tidak strategis, sangat besar biaya produksinya. Bukan seperti di Aceh Jaya, di tempatnya saudara kita Rasidin itu, ya. Jadi dia itu sudah punya lahan sawit 20 hektar ke, Din. Sektor 120 Bang. Oh, 120. Nah. Kemudian sektor tersier, pariwisata dan budaya. Jadi sebenarnya yang paling mungkin kita kembangkan sangat mungkin adalah dengan menjaga sumber daya alam, yaitu sektor budaya ini, ya, tari, saman dan produk-produk yang dibuat dari situ, ya. Nah, kemudian gaya luas dikenal dengan gunung loser, tari saman, kopi, trademarknya sudah ada. Kita tinggal bagaimana meningkatkan ini, tapi harus ada dukungan, ya. Tusam dan Sriwangi, industri kecil, ya. Ini Kerawang Chips itu saya contohnya ada Maici, seperti Maici itu juga pernah dikembangkan. Bisnis di dunia IT juga ada, industri lanjutan juga ada. Itu kira-kira beberapa informasinya. Kemudian apa sih sebenarnya dalam COVID ini, apa yang harus kita punya, ya, kepemimpinan yang tangguh dan kuat, ya, untuk menghadapi keadaan bencana ini, saling bahu-membahu, kemudian langkah-langkah yang terukur dan perencanaan jangka menengah dan panjang. Dan perhatikan sekitar kita mulai di tetangga. Jadi kita turah perhati tetangga, tentu sempat ada tetangga kelaparan. Jadi itu kira-kira potensinya. Nanti sambil berlanjut, nanti saya akan tunjukkan komoditi-komoditi apa yang kita butuhkan dan berapa miliar yang kita butuhkan pengeluaran itu untuk per tahun. Silakan dari tim yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Dr. Ardi yang sudah menyampaikan beberapa kondisi perekonomian gaya luas dan beberapa celah yang bisa kita masuk. Perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan yang ikut live di Zoom dan di Facebook untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Yang di Facebook bisa di kolom chat. Kalau yang di di Zoom nanti akan kita berikan waktu untuk bertanya. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi ada beberapa yang perlu kita diskusikan, yaitu tentang data tentang kondisi perekonomian yang sangat ini. Yang terpenting memang rekomendasinya. Rekomendasi kalau kita ukur rekan-rekan sekalian, jumlah APBK gaya luas yang lebih kurang 1 triliun itu kalau dibagi dengan jumlah penduduk berarti 1 tahun berapa Bang Ardi? 10 juta ya dapatnya. Nah, 10 juta. Kalau kita bandingkan dengan rasio beberapa daerah-daerah yang sama dengan kita tidak usah jauh. Aceh yang bersamaan dengan lahirnya dengan gaya luas dalam satu undang-undang yang sama itu, kita itu berada di dalam salah satu yang kondisinya yang sangat lemah itu. Begitu juga dengan beberapa daerah lain, apalagi dengan ketika kita bandingkan dengan kabupaten yang di bawah, yang lahirnya di bawah gaya luas, salah satunya Bener Meriah dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi topik-topik yang menarik yang kita diskusikan di dalam KNPGL Corner yang setiap minggunya akan kita gulirkan diskusi-diskusi yang menarik, terutama untuk meningkatkan kapasitas kita dan untuk pembangunan gaya luas. Oke, di tengah kita saudara-saudara sekalian ada salah satu direktur BUMD yang ada di gaya luas. Nanti mungkin bisa menyampaikan karena BUMD ini salah satu yang bergerak concern di sektor pertanian ya, Pak Direktur ya. Gitu ya Pak Direktur. Ya siap. Mungkin kita lempar dulu nih ke Pak Direktur untuk bisa melihat peluang-peluang mana yang bisa kita ambil. Kemudian bisa juga menyampaikan Pak Direktur, Pak Azman Prima Akbar, kira-kira kontribusi apa yang bisa disampaikan? Karena di sini ada beberapa jaringan yang bisa akses permodalan, ada Bang Aminullah, kemudian akses kebijakan ada Bang Ardi, akses ide kreatif ada Bang Ijal, kalau akses tentang konsep-konsep yang lain ada Bang Residin. Ini banyak hal yang bisa kita diskusikan. Nanti kategori Pak Direktur nipe agak sesering ngewa ke Pak Direktur. Kami bantu Pak Direktur. Ika biasa cuma norong hariudu, ika kami ke Arabnya nunuknya. Si kami persilakan. Terima kasih Pak Jul. Jadi memang
kalau bagi saya sendiri tidak ada alasan untuk tinggal lagi di Gailurus kecuali satu alasan. Alasan yang kuat saya memang yang pertama tanah lahir sendiri, yang kedua memiliki saudara-saudara, abang-abang seperti Abang Ardi, seperti Sri Nunzul, seperti Abang Suprianto, Bang Khairi Rizal, dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya persoalan di Gailurus ini di dalam sektor pemberdayaan ekonomi memang kalau dibahas cukup rumit. Kenapa saya katakan rumit? Karena hulunya sudah rusak. Jadi kalau hulu itu sudah rusak, ya otomatis hilir itu akan keruh. Pun demikian, kita sebagai putra daerah, kita sebagai pemuda setempat, tidak boleh begitu saja menyerah. Dalam artian, kita harus melihat potensi-potensi yang lain yang bisa kita gali demi kemajuan Gailurus. Nah, sedikit memang saya tambahkan untuk dari pendapat daripada Bapak Dr. Ardi Aji tadi, sepenuhnya saya sangat setuju. Pada dasarnya memang investor luar itu sudah banyak melirik Gailurus. Nah, selama saya dimulai bulan Januari, bulan 8, bulan Agustus berkantor di Badan Usaha Milik Daerah, saya melihat banyak dorongan dari investor untuk kepingin berinvestasi. Memang kadang-kadang terbentur di PMA dan PMDN dan lain-lain. Nah, tapi mereka punya cara lain untuk masuk ke Gailurus. Dengan tidak sadar kita sebenarnya 1/4 daripada kekayaan Gailurus itu sudah dikuasai oleh pihak lain. Artinya pemerintah dengan tidak menjaga daerahnya sendiri sehingga pihak asing itu dengan semena-mena bisa mengkeruk kekayaan daerah sendiri. Padahal dengan kebijakan-kebijakan yang bisa ditentukan oleh pemerintah, maka investor itu akan berpikir 2 kali untuk mengeruk semena-mena kekayaan daripada Gailurus sendiri. Saya ambil contoh satu, Pak Jul, bahwasanya hari ini harga getah pinus mungkin 18.500 dalam keadaan bahan mentah. Dengan moratorium gubernur, maka masyarakat Gailurus yang memiliki lahan konsesi yang sedikit tidak bisa membawa getahnya keluar. Artinya pemerintah belum hadir dalam sektor getah ini. Kenapa saya katakan belum hadir? Di Gailurus ini ada satu perusahaan, ya kita sebut saja Kencana Hijau, yang menguasai pengolahan getah. Sehingga dengan moratorium gubernur tadi yang tidak membolehkan bahan mentah untuk keluar dari daerah Aceh, maka mereka bisa karena mereka punya bahan pengolahan. Nah, sementara masyarakat yang punya lahan konsesi yang notabene adalah putra asli daerah sendiri dimonopoli harga oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Gailurus maupun di Aceh Tengah. Maka dari itu saya katakan pemerintah tidak hadir dalam kesempatan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sektor getah. Harapan kami memang dukungan dan dorongan juga daripada abang-abang, rekan-rekan yang ada di sana. Bagaimana supaya moratorium ini tidak menjegal masyarakat bawah, tidak menekan masyarakat bawah, sehingga harga getah dunia itu bisa dirasakan di Gailurus itu sendiri. Nah, terkait juga dengan potensi daerah ini, saya rasa Gailurus ini punya potensi yang kaya. Artinya kita tanam jahe tidak ada yang berhasil, tidak ada yang tidak berhasil. Kita tanam jagung tidak ada yang tidak berhasil. Keberhasilan daripada sektor pertanian kita kalau kita rata-ratakan 65% sampai 70%. Nah, intinya dalam sektor pertanian ini memang masyarakat Gailurus itu hanya perlu dituntun ke pasar yang memang sesungguhnya. Sehingga mereka paham apa yang harus ditanam berikutnya sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya. Saya ambil contoh lagi terkait dengan jahe. Seperti yang dikatakan Kakanda Ardi Aji, bahwasanya perilaku ekonomi masyarakat Gailurus ini memang bercocok tanam itu musiman. Kalau jahe naik, tanam jahe. Kalau jagung naik, tanam jagung. Nah, itu efek daripada pemerintah tidak hadir, tidak mengkondisikan pasar yang memang tersedia untuk masyarakat. Sehingga masyarakat akan berpikir brutal dalam hal penanaman. Artinya, barang apa yang mahal, mereka akan tanam. Sehingga masyarakat yang minim tentang pemahaman tanaman tadi akan
rugi. Nah, dari itu saya sangat setuju tadi ada Adinda Ardiansah dari komunitas petani muda kalau saya tidak salah ya. Nah, konsep pemuda yang kita bangun, artinya dalam hal diskusi ini kita inginkan kawan-kawan yang berada di luar daerah mendorong kami yang ada di kabupaten untuk terus memberikan support dan masukan, membuat satu community atau komunitas sehingga komunitas tersebut bisa berdampak baik terhadap masyarakat dan bisa menuntut masyarakat apa yang harusnya ditanam hari ini, apa yang harusnya dilakukan setelah tanam, dan bagaimana upaya kita supaya tanaman kita ini dapat kita jual lagi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dalam artian yang seperti dikatakan Bapak Dr. Ardia tadi, pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi memang sangat diperlukan. Di Gayluas ini, rekan-rekan semua bahwasanya kita punya satu tempat pengolahan coklat. Jadi kalau kita kaji dengan fasilitas daerah, sebenarnya fasilitas daerah itu membuat bahan mentah menjadi bahan setengah jadi itu saya rasa hampir 30% sudah ada. Di komoditas coklat juga ada alat pemanggang coklat. Di sektor jagung juga ada alat untuk pemecah jagung. Di sektor kemiri juga ada alat untuk memecah kemiri. Yang tujuan pemerintah untuk meningkatkan harga daripada komoditas tersebut. Namun sayangnya, dalam perjalanan pemberian fasilitas ini, kita tidak hadir untuk mendampingi mereka. Artinya kalau kita salahkan pemerintah saja mungkin tidak fair. Kita yang saya maksud ada Bang Zulkifli, Pun Aminullah, Bapak Dr. Ardiazi. Nah, harapan kami, pemuda yang ada di Gayluas, yang berdomisili di Gayluas, kawan-kawan yang di luar, kami meminta dan memohon memfasilitasi atau mendampingi kami. Sehingga hal-hal yang diberikan pemerintah tadi akan menjadi capaian target yang baik. Dan kita juga paham arah daripada komoditas yang akan kita kembangkan. Berbicara potensi daerah juga bukan tentunya juga bukan tentang pertanian saja. Kita juga punya sektor pariwisata yang memang sangat bagus dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Nah, di daerah Pining saja kita punya sungai yang saya rasa panjangnya dan juga indahnya sangat mumpuni untuk dijadikan sektor wisata sungai, wisata arung jeram, sehingga kolaborasi tersebut bisa mendatangkan benefit kepada masyarakat. Contoh daripada pariwisata yang kita kembangkan, misalkan di Pining kita buat satu wisata sungai, yang nantinya wisatawan akan hadir. Dengan hadirnya wisatawan kita bisa eksplor tentang kekayaan daerah kita, sehingga kita paham pangsa pasar apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat banyak. Dengan kita pahamnya pangsa pasar, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat di waktu berikutnya. Saya kira mungkin demikian Pak Zul. Mungkin ada tambahan dari Pun Aminullah. Saya persilahkan. Demikian Pak Zul. Siap, terima kasih Pak Direktur yang sudah menyampaikan tadi beberapa kondisi. Ya Bang, ada beberapa yang ditangkap yang bisa dilakukan. Mungkin ada sedikit masukan dari Mbak Kanda Dr. Ardi sebelum ke Pak Aminullah. Ya, sedikit ya. Jadi inilah informasi, kan? Informasi Gayluaso hanah plit ke tepat setahun. Jadi bahan makanan pokok terhadap partisipasi konsumsi rumah tangga, pengeluaran makanan dan pengeluaran per kapita Gayluas. Jadi gini. Jadi UAS ini setahun nih, kan? Kita ada 100 penduduk 99,8% mandro. Jadi informasi. Kemudian jadi kroni pian persen dari pengeluarannya. Ya, 20% dari pengeluaran makanan akan oros. Paling li karena ken makanan dan minuman jadi 36%. Ngu kebayangkan ya, ikara sen 100 miliar ken makanan di Gayluas, 36 miliar akan makanan jadi. Hari ini makanan jadi ini, hari Medan gini. Ya kan? Nah, kemudian seperti itulah kondisi peta konsumsi kita. Jadi deli ke jemaah menaruh, deli hari 100 ya kan? 96 jemaah menaruh. Kemudian naruh persen dari pengeluaran makan 6%.
Jadi berapa persen dari total pengeluaran kita untuk naruh itu sekitar 3,6%. Terbanyak untuk apa pengeluaran per kapita kita? Terbanyak untuk makanan dan minuman jadi. Jadi makanan minuman jadi ini kok paham kam? Hari hingga hari Medan Jadi besar lihat sentuh ku daerah. Kemudian ini hak buat nihai ini ya. Aris jadi kara 100 penduduk gaya luasnya ke 79 rokok ke 80 ke Sirawana ke. Jadi kara 100 rumah tangga 79 rumah tanggaan rokok. Jadi sidalit sen rokok tengah ke. Ikari total pengeluaran makanan 20% kan rokok. Padahal rokok ni ke pasti gerak gayu ni. Jadi ini prinsip ketotalannya ke 56% senter kudarat kari gayu luas. Rokok cara makanan jadi ke. Oya le fakta. Kemudian hana fakta ike detail-detail ke. Ike miliaran sida sene. Ike ken oros oya ken ros kepadi-padian 145 miliar senter kudarat setahun secara gayu luas. Jadi ika total konsumsi makanan itu sida kan 100 triliun setahun kan 100 triliun ini kan hana pelin makanan itu ya kan makanan minuman jadinya 243 miliar kan rokoknya 133 miliar ya, rasakan kalau buat nanya saya kan rokok kan ikan sida manikan sida 130 miliar kan daging sida 67 miliar kan telur sida 39 miliar kan sayur-sayuran 72 miliar ya kan. Ini pulsa. Kemudian nyedetilan kan, betih hana kan beras lokal ke hana. Jadi ternyata engon kami nih informasi kan. Ika arah 100 jemaah gayu luas tuh, kan? 20 jemaah mau eman ayam kampung. Padahal kurik kampung pasti nguk murid pun ya kan. Tagi urit ge kurik kampung ngamar ge kan. Ika arah 100 orang gayu 20 jemaah man kuih kampung. Parmusak. Ika mandengki pian jemaah, oya 10 jemaah, ika ada 100. Sida sedih kita. Ngaka. Tapi pendupu gue. Pendupu ya wa, ngaka. Ika manaruh 83, ika ada 183 jemaah manaruh. Ngaka. Oya le paling tiki ana, ika man lede gerdeli geren kuna, ika ada 170 jemaah, 30 jemaah man lede. Lede hijau, ika lede merah meh neman meh, bawang putih, dan sebagainya. Inilah fakta-fakta informasi. Jadi hanati daging ayam ras, lainnya daging ayam ras. Daging ayam ras dari hingga dari Medan. Jadi ikara 144 man daging ayam ras, tapi 20. Ini berarti kekosongan kita nih, ya kan? Peternakan urung ayam kampung. Masur ya kan? Dan kira produksinya mai, padahal ayam ramurit. Kemudian kita detik-detik detail nih kan? Ini bawang hana kan? Ini tikik mi kan? Ika man pulut jemaah ada 100 awal nama jemaah man pulut dom jarangnya man pulut ngaka si parah kuna ada paling parah jadi artinya diversifikasi pangan tegar terjadi sama sekali gaya luas ngaka tegar terjadi jadi ketelah pohon sagu talas kentang ngaka ada 156 jemaah pernah man kentang proporsi pengeluarannya sudah padi-padian. Ini potensi lain, ya potensi lain jagung dan sebagainya. Jadi arah ikan mana? Ikan gerdetil kayak ini kebuka. Jadi ikan pera, ikan hana. Jadi mehnara. Jadi untuk jenis. Jadi pian jemaman lele, pian ini sebenarnya semua itu ada informasinya, ya untuk seluruh wilayah seluruh Indonesia. Dan ini khusus untuk gaya luas kuolahkan. Kebetulan waktu ya Pak Wakil Presiden minta diolahkan untuk Indonesia, jadi kuolahkan hal yang sama untuk gaya luas. Jadi sebenarnya gaya luas ini punya liolok sebenarnya kebutuhan dasar, gara terpenuhi kita dari lokal. Ya. Jadi ke medetil kahe data ini kosan ku kameh ngaka. Jadi pemuda-pemuda hana kan potensi usaha si jero holo gaya luas ni dele panjema, tetapi barangnya giara. Barang hana ya, jadi koya buat kam pasti lagut barangnya. Hana ya, ike medetil ini barangnya, ini barangnya. Ike medetil ini barangnya, kuturuhan kam. Aneh, mutel ya. Mutel ke hana ke keneka. Ini barangnya kah?
Jadi ari ikan-ikanan, akari ikan-ikanan, view. Jadi ini informasi detail. Ini atikara anggota DPR ini jero arewas nih kan. Ini ikan kah? Egon kam. Ikan hanas paling li kita tongkol, ikan asin beli. Ikara 139 man ikan asin. Sida senes 17 miliar kan beli ikan asin pelin. Maka sitiki hana ikan teri 1,8 miliar. Si paling deli ikan hana, ikan mas rum nila, ke 28 miliar. Jadi ikan mas nila ni 60 hari ke 164 jemaah manoya. Jadi artinya sen 28 miliar ni arah kira-kira lebih hari setengahnya belum hujan nih. Kemudian ikan jahir, ikan 100 setengah 50 man jahir. Arah sen harus 19 miliar. Jadi oya potensi ekonomi si perlu ya akses kam kan. Ikan perlu ikan lele. Ikan ada 100 siwah jemaah meraman lele. Karena ada barangnya giara, jadi nanti cara engkam ke magi meraman konsumsi karena barangnya giara. Jadi ketoskam lili, insya Allah lagut arah sen 30 miliar nampi ya ikan jual lili ini. Jadi selain oya potensi ekonomi. Ikan lainnya giara, ikan segar hana lobster giara, tenggiri, tri diawetkan, oya ikan asin, Jadi ikan ini pakan kering kulitnya, giminya anoe, oya 26 miliar sen ikan tri. Oya lagu noya keadaan sinar mehneka. Kemudian ikan diawetkan lainnya apa ikan asin, ikan dengkina gunoyana. Daging sapi, sili manana, daging ayam ras, urung ini. Kemudian telur paling deli, telur ayam ras dan sebagainya. Ini informasi ini kuser ku kami mehneka katingu akses kam ini arah sen 3 miliar nih. Nong meko akses ini misalnya. Tapi hanya singut produksi gayo dan hanya segitu produksi gayo. Kira-kira ya informasi singgung usahawan, ini fakta dan data, salah data ini data terupdate siaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat kam untuk pengembangan usaha. Terima kasih. Terima kasih Kanda Dr. Ardi yang sudah menyampaikan tadi banyak hal dan informasi yang bisa diakses. Walaupun itu by data, prinsipnya memang Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Serinan Kubewene, baik yang luas di Zoom maupun yang ada Serinan Gayo Luas yang ada di Facebook, ini mehne untuk tujuan bagaimana kita mengakses dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada di Gayo Luas sehingga apa masyarakat berdaya dan masyarakat akan mendapatkan sebuah kesejahteraan yang baik. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita lihat dari perspektif lain, dari daerah lain. Mungkin Bang Rasidin, kita urum-urum lahiri Gayo Bang, tapi rantau. Nah, ningkampe ceritain perspektif dari daerah me. Moga kami persilahkan Bang Rasidin untuk ke video be Bang. Bo minta. Jadi nok ini kita tingkat dia gue. Tain agak rumit ini. Jadi ke kita ingun sebenarnya Gayo Luas saraliting urum kabupaten lain. Arah Cetamiang, arah Langkiti, arah Nagan Raya, arah Jaya dan Gayo Luas. Jadi oya kegersahku secara undang-undang. Memang kita ingon perkembangan si pian-pian kabupaten ini, memang Kabupaten Gayo Luas termasuk sebenarnya berada di urutan 7 sebenarnya secara perekonomian. Karena memang undang cerak dokternya kita kebiasaan tuh nang jalan orang Gayo jual awal beli goreng, jual kuru beli dendeng. Jadi sebenarnya bahan baku kita arah sebenarnya. Tapi hanya saja mungkin kreativitas pemuda kita mungkin belum sampai ke sana. Dan ya memang wajar karena memang kita daerah itu memang sedikit agak terpelosok lah ngomong peceraan. Hari pinding pe mungkin pian tahun sing lewat baru gibu kuda 50 kublang. Padahal kita merdeka sekian puluh tahun lamanya. Yang pertama. Yang kedua sesuai dengan tema. Jadi biar anak pe mungkin aksi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda. Tapi kata kunci sebenarnya bagi pejabat-pejabat di Gayo Luas barangkali. Jika kita gara berniat ikhlas mungkin itu susah kita rubah. Karena undang dokter secara dokternya
we ngepotong atasnya mulu. Nah, jadi kita betul. Nah, jadi walaupun APBK 5 triliun misalnya, jika pengelola pemerintah ini tidak memiliki nurani, ya mungkin bisa berubah tapi susah. Nah, karena memang susah, karena kita ngemayu urusan politik atau money politik tentu mehne bermodal. Nah, jadi tentu jemaah yang bermodal hana pe buat pasti bagaimana caranya agar itu bisa kembali. Makanya geraheran kita ingon deli pejabat kadang-kadang benilanti atau menjabat langsung bermasalah. Karena ini. Jadi istilahnya kita berbuat memang yang pertama turah ikhlas memang. Kalau kita mau bekerja karena ada apanya, susah kali luas akan maju. Apalagi jago carane deba tujuannya menjabat bukan apa yang harus saya lakukan untuk depan, tapi apa yang harus saya dapatkan. Ada daerah lain ya kita gurang ngoyang pekoi. Jadi kita harapkan memang ke depan dengan mungkin pemimpin-pemimpin yang baru atau pemimpin lanjutannya, berharap para pejabat-pejabat ini bisa menjadi teladan bagi bawahannya. Jadi hal yang tidak mungkin ke korupsi dihilangkan ke sebagai atasan memang tidak memberikan contoh yang baik. Jadi intinya ya. Lagi zoom. Arah kali wi. Arah. Lanjut bang. Sarami mungkin sekali penting begini. Kita hanape usaha kita buatkan. Jika kita tidak mempedomani syariat, ya susah. Misalnya, ibarat ini lima pengusaha lah. Tapi ketika modal itu tidak bebas dari unsur-unsur riba, maka Islam sudah mengatakan siapapun yang berinteraksi atau tidak melepaskan diri dari unsur-unsur riba, maka dia sebenarnya sama dengan mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini kadang-kadang kita luput. Nah, jadi sebenarnya jika dari zaman ke zaman kita ngon deli praktek terjadi. Nah, salah satu faktornya bukan berarti masyarakat kita membangkang atau membandel, karena memang mungkin informasi gersawah pakai. Nah, misalnya pinjam-meminjam yang membungkakan ini sebenarnya salah satu faktor menghambat ekonomi itu. Nah, jadi mungkin inilah mungkin salah satu PR yang harus kita kerjakan, sehingga kita harapkan memang gaya luas ini ke depan ada perubahan lah, walaupun tidak signifikan. Karena di depan mata sebenarnya arah kebutuhan masyarakat yang sangat mendebat. Yang kebutuhan masyarakat ini istilahnya inti terhambat mereka melakukan suatu aktivitas karena ini. Ana ya sebenarnya. Oh ya BBM. BBM bingung dari zaman ke zaman di gayu luas. Oh ya mungkin sawah besi ini nggak paham aku PW. Mungkin satu-satunya di Indonesia SPBU di gayu luas. SPBU-nya sering kosong minyak, tapi di depan ada orang penjual eceran minyak. Ini kan aneh sebenarnya. SPBU kosong, tapi Arab Ali mengecer. Nah, jadi ini membuat suatu kesan gerejroh ku jemaah sigeh ku gayu luas. Misalnya ada jemaah berwisata, ku belang misalnya ketika we meula nisi minyak SPBU kosong. Tapi Arab jemaah ecer, tapi 1 liter 15.000. Nah, ini kan sebenarnya salah satu hambatan menurut kita kecil, tapi pengaruhnya cool ke masyarakat. Nah, karena masyarakat semua beraktivitas memerlukan itu. Nah, jadi mungkin salah satu sebenarnya perlu kita benahi ya, karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat kita. Nah, jadi ke jemaah mesinnya mungkin ke 20.000 pesos liter we gak masalah sebenarnya bagi we, karena we arasennya. Tapi ke masyarakat kecil, nah, ini ya we gitu boleh bergerak. Nah, jadi ini
sebenarnya salah satu juga menghambat faktor perekonomian kita. Mungkin sementara ini mungkin Siap, kami Bang. mau kita bahas. Terima kasih. Siap, Bang Rasidin, terima kasih. Nyawani sedikit informasi bahwa ada beberapa. Yang pertama, poin penting adalah pemerintah harus hadir menertibkan baik itu unit bisnis yang bersifat besar maupun yang kecil. Intinya bagaimana bahwa penataan baik itu dari sisi bisnis dan lain sebagainya itu menjadi salah satu concern yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Baik, rekan-rekan sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang live di Facebook, karena cukup antusias, kita juga dari penyelenggara mohon maaf kepada rekan-rekan yang hari ini sebenarnya kita mengundang satu anggota DPRK Gayo Luas untuk menjadi narasumber, kemudian satu lagi dari PKN karena sampai dengan saat ini kita tunggu belum masuk, barusan konfirmasi karena di Gayo Luas terjadi gelombang jaringan yang yang tidak menentu. Kalau sekarang era post-truth, kalau di Gayo Luas berarti post-truth jaringan kalau kata Bang Aminullah dari DSI. Jadi post-truth jaringan yang tidak pasti. Lah, ini yang sehari-hari kita yang menjadi keluhan. Sehingga tadi ada chat yang dari dari rekan-rekan yang live di Facebook itu mengusulkan bahwa pemerintah daerah untuk memperbaiki jaringan listrik, Bang Ardi. Ini bisa salah satu masukan ini ke Wapres ini. Nah, ini menjadi salah satu kendala yang ada di Gayo Luas. Baik, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, Serinan Kubewene, mungkin arah si mengune atau menyawahkan informasi. Arah? Ike Giara, mungkin closing statement, Bang Ardi, untuk bisa menyampaikan closing statement. Perlu juga kami informasikan sebelum closing statement, rekan-rekan sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook, kegiatan KNPGL Corner ini akan kita berlangsungkan setiap minggu, akan melakukan diskusi dengan tema-tema yang menarik dan narasumber-narasumber yang relevan dan memiliki substansi penting untuk pembangunan Gayo Luas. Untuk itu, closing statement kami minta Bang Ardi untuk menyampaikan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana ke depan yang kita harapkan. Karena pemuda itu fungsinya adalah memberikan harapan. Sekarang kan bupati Terima kasih. itu naik dengan uang. Lanjut, Bang. Oke. Jadi closing statement-nya begini. Saudara-saudaraku di Gayo Luas seluruhnya ya. Jadi sebenarnya kita punya potensi sumber daya alam ya. Yang existing yang ada sekarang ini di Gayo Luas. Yang pertama. Yang kedua, juga kita punya sumber daya yang bisa kita kembangkan ya. Kemudian ini harus datang dari salah satunya pemuda dan pemimpin kita yang jauh dari pikiran Siratal Mustaqim katanya. Jadi bagaimana mereka itu berpikir jernih agar bisa memikirkan rakyat dan bisa memperbaiki perekonomian rakyat. Untuk orang pemimpin itu nggak perlu orang yang paling ahli, ya, tetapi perlu pemimpin kita itu punya hati nurani, ya. Hati nuraninya itu yang kita harapkan bisa, kalau nggak ada orang, ada ahlinya, ya. Kalau tidak ada jalan A, kita jalan B. Jadi itu potensinya. Jadi kalau pemuda seperti kita katakan kemarin, pemuda itu punya suara, ya. Jadi suara pemuda itu sampaikan, ya. Jadi seperti contoh kita kemarin Ipo Matra menyampaikan keadaan masyarakatnya. Mungkin pemimpin kita juga tidak tahu. Sehingga kalau solusi bagaimana? Kalau solusi itu bonus. Kalau tidak ada solusi, pimpinan yang harusnya mencari solusi itu. Pemerintah yang harusnya mencari solusi itu. Jadi kita itu saling sinergi. Siapapun nanti pemimpin kita hari ini, siapapun pemimpin kita ke depan, kita sampaikan dengan lembah lembut. Seperti saya bilang tadi sebelumnya, Rabbis rahli sadri wasili amri wahlul udatan milisani yaquli. Jadi kita tatang dengan lembah lembut,
mudah-mudahan dengan lisan kita yang baik, pemimpin kita itu bisa paham, mengerti apa kebutuhan masyarakatnya. Dan kita bisa melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi dengan adanya komite ini, ya komite pemuda ini, harapan kita nanti, rencananya bulan Maret nanti kita akan adakan mubesnya. Pemuda-pemuda itu punya wadah. Kalian itu bisa menyampaikan aspirasi. Kalian itu pemuda itu 58% dari penduduk Gailuas itu pemuda di bawah 40 tahun, ya. Jadi kalau pemuda 15 sampai 65 tahun itu ada sekitar 65%. Jadi pemuda ini punya peluang besar sekali, ya. Kita punya bonus demografi, bagaimana memanfaatkan dan jangan hanya memikirkan 300.000 di menjadi honorer. Tetapi kita cari peluang-peluang yang lain. Ada BUMD, ya, BUMD mungkin bisa membantu. Saring sinergi kita. Ada kami di luar, ada di Jakarta, di Jawa Timur, di Lampung, kemudian di Jogja, kemudian di Semarang, Banda Aceh dan Medan, semuanya kita peduli dengan negeri kita Gailuas. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita bisa meraih cita-cita kita bersama dan bukan hanya kesejahteraan, ya. Dari kalau kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, kebutuhan lainnya insya Allah akan mengikut. Dan inilah kira-kira closing statement dari saya. Mudah-mudahan pemuda bisa bersuara dan pemuda kita punya lembaga, dengan lembaga ini kita bisa bersuara dan kita bisa mencari solusi untuk negeri kita yang sudah ketinggalan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, serinan-serinanku BWN, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di live, karena antusias dari kegiatan KNPGL Corner ini sangat tinggi. Saya sedikit membacakan ini Pak Dr. Ardi, kemudian rekan-rekan yang ada di sini, beberapa komen yang ada netizen yang ada di luar. Satu dari Saudara Dian Febriana. Terima kasih Pak Tengku, baru beberapa saat sudah dimaklumi, intinya pejabat harus ikhlas. Ini baru nyambung dengan topik yang dibahas. Nah, ini yang terpenting itu harus ikhlas, artinya ikhlas itu tidak ada harapan apapun yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada dari Windblower, usaha ni rakyat kecil peh, enti tunung bapak A, bapak peh tos usaha lain. Nah, ini yang paling penting ini. Intinya mehne kita gerakan. Kemudian ada dari Serinan Jaya Sahputra, Gailuas tanah kelahiran, entimi korupsi senha rakyat Gailuas kati maju negeri 1000 bukit. Nah, ini yang paling penting. Beberapa dengan mudah dengan lisan terbaik. Dan bisa sinergi kita ada di Jakarta, Jawa Timur bulan ini. Oh, bentar. Ada kesalahan teknis. Nah, ini Serinan BWN ada beberapa pertanyaan. Oh, perlu juga ini dari yang perlu kami sampaikan, ada Bang Hasan Bahri, ada Bang Darwis Yakubi. Perlu kami sampaikan bahwa KNPGR ini bukan organisasi politik. Intinya ini hanya ton cerita-cerita, ton ngopi online. Nah, segarmi mungkin Taufik yang bisa mendekati Bang Hasan Basri atau Bang Darwis Yakubi bisa untuk sharing dan menjadi narasumber di acara KNPGL Corner. Jadi intinya KNPGL Corner ini hanya ton ngupi-ngupi karena ini masa pandemi. Ika biasa arai Bang Win lah kita ngupi, arah kopi saman. Ini karena ngupi aja gitu boh, masa online nih, ngupi masing-masing tapi sudah cerita lah, sudah cangkung-cangkung kita pe online lah. Ini tonnya KNPGR Corner. Nah kita coba ton kopi, tapi ikian percaya serinan-serinanku yang ada di Facebook dan yang ada Ian tanpa ngadarat sen. Nah ika kita ngupi darat pasti nggak kantong kehian, insya Allah gara, tapi ada juga manfaatnya untuk pembangunan Gailuas. Minggu depan akan ketemu dengan dari Amerika, lagi Los Angeles, dengan tema penataan kota. Kahe kita gabungan serinan ku BWN, sara di luar negeri, sara di dalam daerah. Nah, kayak kita semoga Kepala Bapeda bisa untuk bergabung untuk minggu depan. Terima kasih serinan ku BWN. Hadir dan sangat antusias di kegiatan KNPGL Corner. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berkontribusi
dan memajukan daerah IHP kita berada minimal cerak di kita sawahan. Nah, itu seminimal kontribusi terhadap daerah pembangunan itu adalah bisa bicara dan membicarakan daerahnya dimanapun dia berada. Baik, itu terakhir. Terima kasih teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.